Setelah saya membahas IPO HIL dan IPO FTUR, di video kali ini saya akan membahas lagi video saham yang IPO. Kali ini ada saham kodenya HAJJ. Apakah menarik? Simak video ini sampai selesai dan menurut saya patut sih untuk disimak sih tentang apa IPO-nya saham ini ya, karena bebarengan dengan ada hal yang menarik di perusahaan ini. Apakah itu? Dan simak video ini sampai selesai. Ya kali aja kita bisa cari cuan at least kayak FTUR hari ya 44%. Ini saya membuka di website ipo.co.id. Ini ada beberapa, ada Tron, cuan, ini sudah ditutup ya. Ada Sage, masih masa penawaran ya. Ini saya take tanggal 4 malam, saya take. Ada Tron, ini juga masa penawaran. So far ini masih masa penawaran ya. NSSS penawaran juga, GTRA ini juga masa penawaran, dan ini yang kita bahas HAJJ sekarang posisinya berada di periode book building ya, yaitu di tanggal 24 Februari 2023 sampai 9 Maret 2023. Oke, ini sudah saya tonton sedikit, baca prospektusnya, dan ini websitenya. Ini websitenya di mana? Nah, ini di mana perusahaan melayani kebutuhan penyelenggara perjalanan ibadah ke Tanah Suci, reservasi hotel, land arrangement, dan tiket pesawat. Kamar hotel di kota Mekah dan Madinah untuk akomodasi selama di Tanah Suci, guide atau mutawif, dan transportasi, melayani segala macam keperluan handling, guide, mutawif, moda transportasi. Tiket pesawat, pemesanan tiket pesawat lebih mudah dan lebih murah melalui aplikasi kami. Ini yang bisa dikatakan usaha bisnisnya mereka ya, bisnisnya dari PT RC Buana Travelindo. Oke, ini tentang perusahaan. Ini pelayanannya tiket pesawat, dan ada tiket pesawat, kita lihat ya, tiket pesawat dari perusahaan ini. Tiket pesawat berbagai maskapai penerbangan dengan tujuan Saudi Arabia sebagai tujuan umrah dan haji, mendarat di Jeddah atau Madinah, baik direct flights seperti Saudi Airlines dan lain-lain. Dalam penyediaan, ABT Travel bekerja sama dengan wholesaler penerbangan ataupun langsung kepada pihak penerbangan. Saat ini ABT Travel telah menjalin kerjasama dengan Citylink dan Etihad Airways untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini hal yang keren ya. Jadi mereka langsung spesifik ya, bagian tiket pesawat untuk ke Tanah Suci langsung spesifik. Secara as a business, ini perusahaan yang langsung spesifik. Terus customer segmentnya juga spesifik ya untuk perusahaan ini. Informasi perusahaan ya kita tonton dulu. Ini di websitenya ya, website perusahaan. Biro Perjalanan Wisata yang berdiri tahun 2016. Layanan yang diberikan antara lain kamar hotel, land arrangement, dan tiket pesawat. Kenyamanan serta kemudahan dalam penggunaan aplikasi layanan online booking hotel dan land arrangement oleh konsumen kami karena didukung oleh sumber daya manusia dan profesional. Oke, sudah ya visi misinya. Pendirian 2016, 2020 diakuisisi oleh PT Madinah Iman Wisata. 2020 bekerja sama dengan Hotel Hajj Bedi dan dua maskapai Etihad dan Citylink. Keren nih. Etihad juga tidak perusahaan ecek-ecek ya, skala internasional ya. Penawaran umum perdana 2022 ini menjadi perjalanan haji dan umroh terbesar. Wow. Pengembangan menjadi penyedia layanan, ini goalsnya ya, goals dari mereka ya. Oke, ini sudah. Nah, ini IPO-nya. Ini prospektusnya. Prospektus awalnya di mana ini masih masa penawarannya 24 Februari sampai 9 Maret. Lalu mereka nanti akan ada masa penawaran. Jadi kita beli di sini 27 sampai 31 Maret. Di sini juga bisa sih masa penawaran, kita bisa beli di sini. Masih lebih lanjut.
ini. Oke, lanjut. Nah, ini perkiraan tanggal pencatatan saham dan waran 1 4 April. Jadi di sini sudah terlihat ya, di mana mereka tidak hanya saham doang ya, ada warannya. Oke, sekarang kita baca ya. Sebanyak 687.100 juta ribu yang jadi bisa dikatakan ini adalah apa ya? Jumlah lembar sahamnya atau sebanyak 29,98%. 29,998 ibaratnya 30% lah, dengan harga penawaran 140 sampai 145. Total duit yang akan didapat oleh perusahaan adalah 99 miliar. Ini dari sahamnya doang. Oke, lalu perusahaan menerbitkan 549.680.000 waran atau sebanyak 34,282%, di mana setiap pemegang saham 5 saham baru berhak memperoleh 4 waran secara cuma-cuma ya. Berarti teman-teman misal beli terus nantinya dapat 5 waran, 5 saham ya, nanti teman-teman otomatis akan dapat 4 waran. Dengan harga pelaksanaan ini yang memberikan harga pelaksanaannya warannya 175 per lembar ya, dimana nanti akan berlaku mulai tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 3 April 2026 gitu ya. Ini warannya ya. Pemegang saham waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham berhak dividen saham. Oke, ini total duit dari waran itu kalau semua ditebus ini kali ini itu 96 miliar. Jadi kalau di total, nah ini kalau di total ya, ini saya sudah ada Excelnya. Kalau di total estimasi mereka yang diperoleh, total laba yang mereka peroleh itu adalah sekian. Oke, total dana yang mereka peroleh itu sebesar ini 192 miliar sampai 195 miliar, hampir 96, hampir 196. Oke, tuh penjamin efeknya Surya Fajar Sekuritas atau kode broker SF. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman bisa cek beberapa dari saham IPO nih, dicek yang underwriternya itu si SF, itu ada PGJO, lalu ada SF lagi siapa ya, ini 2020 tadi. SF doang, ini SF dan II, NTBK ada, lalu ada X sama XA, IBOS ada, sama SF lagi sama SF lagi mana ya yang ada SF ini, SF doang, Call, wow, lalu SF doang mana ya? Ini yang 2022, ini ada YTNY, ini sama OD dan JP sih 2021, yang SF doang atau barengan ya, unik ini ada. Terus mana lagi ya, ini sama XA, GPSO, lalu ini bareng-bareng banyak banget, OD, YU, YP, ada WMPP dan dah itu satu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya historikalnya mereka gimana yang sudah gitu. Oke, nantinya mereka itu penggunaan dananya itu akan digunakan sebagai tengok dulu ya di halaman 18. Nah, penggunaan dananya 60% digunakan perseroan untuk reservasi tiket. Oke, sisanya 40% akan digunakan untuk reservasi slot kamar hotel. Dimana ini berarti kan untuk ekspansi ya. Kalau mereka sudah reservasi, otomatis kan mau nggak mau harus menambah yang namanya klien yang sudah mendaftar menjadi haji atau umroh itu sendiri, harus mengepush si marketingnya sendiri ya. Oke, dalam jumlah dana penawaran tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain dengan pihak ketiga, yaitu pendanaan bank syariah dan lainnya. Oke, itu. Nah ini, rencananya realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan pada tahun 2023 kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga. Rencana penggunaan dana modal kerja akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan musim
Umroh 1445 Hijriah atau periode Juli 2023 sampai 6 Juli 2024. Oke. Pertanyaannya adalah berapa total jamaah yang akan berangkat ini? Ini apa nih? Haji ya. Rencana penggunaan dana untuk modal ujian. Ya ini berapa sih totalnya ya? Totalnya guna memenuhi kebutuhan musim ini umroh sih, ini umroh, hanya umroh. Nah kalau saya ini data, kalau umroh kan bisa kapan aja sih. Pemerintah itu ngerilis data di mana data haji itu sekian ya. Di 2023 nantinya datanya kuota haji Indonesia itu 221.000 jamaah. Oke, itu. Kalau per tahunnya, nah ini per tahunnya itu 221 ini sama dengan 2018 gitu. 2018. Nah, kalau dibandingkan tahun 2022 ini jelas 2 kali lipatnya. Beratnya ini sudah tidak pandemi lah. Oke, harusnya ini laba di tahun 2023 nantinya harusnya gokil untuk si HAJJ. Oke, nah total lembarnya kalau mereka nantinya ibaratnya sudah IPO ini sebesar ini 3 miliar 573.420.000 totalnya ya. Jadi kalau dihitung-hitung, nah ini jumlah lembarnya ini. Nah di sini juga mereka ya mengatakan bahwa akan bagi dividen. Sebelum ke bagi dividen ini dulu ya, perusahaan ya, labanya perusahaan seperti apa sih sebelumnya. Oke, kita tengok dulu. Nah ini aset sudah, kasnya gede banget. Sebelumnya di 2021 di Desember ya, ini kenaikannya naik turunnya luar biasa ya, dari 8 miliar jadi 1,2 miliar doang, sebalik lagi 8 miliar. Sangat fluktuatifnya sangat gila ya perusahaan ini ya, namanya juga mau IPO. Nah ini pendapatannya di mana, salesnya ya berarti ya, di mana perusahaan ini pendapatannya ini bukan EPS ya, ini pendapatan kotor. Nanti kita bisa breakdown per berapa ya, per pendapatan per net profitnya berapa, itu bisa kita cek sih di sini. Dari sini kan dari September aja laba rugi per tahun berjalan terhadap asetnya ini, dia untungnya aja 6% ya, 6% dari September dari pendapatan net profitnya. Nah ini pendapatannya itu di bulan September 2022 dibandingkan dengan bulan September 2001 gila banget. September 2001 itu hanya 252 juta, sedangkan di bulan Desember 2022 itu sudah capai 189 miliar. Gila banget. Nah, kalau kita proyeksikan pendapatan per tahunnya, itu capai 21 miliar. Capai 252 miliar pendapatan ya, bukan net profit. Kita miliar pendapatannya. Kalau net profit kita kali 6%, at least kita kali dengan 5% deh, 0,05. Nah, pendapatannya segini 200. Ini net ya. Net. Oke, nah ini kalau net. Kalau net sekian untuk perusahaan ya. Sedangkan ini tadi kan masih pendapatan secara ini masih sales lah, kotor lah. Hanya omset lah ya, omset. Ini kalau kita turunkan, netnya ini, net per tahun 2022 itu ada di 12 juta. Bentar, ini saya nggak usah ngeloko. Ya, ini ada 12,6 miliar di 2022, 2023 dan seterusnya. Oke, tuh ya pendapatannya. Nah, yang menarik perusahaan ini dia bakal membagikan dividen. Kapan? Nah, ini di sini ada di halaman 136 dia menjelaskan bahwa
perusahaan akan membagikan dividen sebesar, bentar, di sini, nah ini kebijakan dividen ya. Setelah penawaran umum perdana mulai tahun 2025 dan seterusnya, manajemen akan bermaksud membayarkan dividen kepada pemegang saham sebanyaknya 25%. Jadi ini listing at IPO di 2023, mereka tidak langsung bayar, tidak langsung membagikan dividen, tidak menjanjikan. Janji mereka, ini saya bisa katakan janji ya, karena belum terrealisasi, itu rencananya mulai 2025. Nah, dengan asumsi, saya berasumsi ya, asumsi pendapatannya atau salesnya itu naiknya 5% ya. Kenapa 5%? Ini saya juga hitungannya dari prospektusnya. Prospektusnya sendiri di mana perusahaan ini itu dimana perusahaan tadi kan bilang ya, di sini net profit dari perusahaan itu sebesar, nah ini net profit, nah net profitnya itu laba rugi terhadap pendapatan itu 6% doang. Jadi, dan ini hitungan saya, ini hitungan paling konservatif, ini di angka 5%. Dengan asumsi tersebut di 2025 perusahaan kalau kenaikannya 5%, hanya 5% ya, net profitnya minimal itu di angka 14 miliar, 14,6 miliar ya di 2025. Tuh, dengan asumsi tersebut, nah ini kita ganti, bukan di tapi ini. Oke. Kita bagi dengan total lembarnya, itu EPS-nya ada 4,09 lah per lembar. Hanya 4 rupiah per lembar. Sedangkan dividennya karena mereka membagikan 25%, jadi 0,81 sampai 0,819 lah, kita bulatkan jadi 0,25 di salah. Oke, 1,02. Jadi nantinya pendapatannya sebesar ini. Kalau kita bagi dengan dividen yield, ini dividen yield berdasarkan harga IPO ya. 140 dan 145 di angka 0,73 sama 0,71 doang. Nah, kalau berdasarkan dividen dengan nominal mereka yang janjikan ya 25%, ini sangatlah kecil. Tetapi nah, yang jadi catatan adalah kuota haji mereka itu 2 kali lipat tahun ini. Haji ya, saya katakan haji 2 kali lipat dari tahun 2022. Harusnya perusahaan ini nantinya laba di tahun 2023 itu lebih powerful sebesar dibandingkan 2022. Harusnya karena kuota hajinya aja nambah 2 kali lipat. Harusnya ini powerful pendapatannya ini di akhir tahun 2023 nanti. Harusnya seperti itu. Jikalau memang ini termasuk pendapatan yang benar, bukan pendapatan. Maksudnya apa ya, teman-teman bisa menyimpulkan. Jadi itu sisi positifnya adalah kuota haji di Indonesia sudah 2 kali lipat dibanding 2022. Harusnya perusahaan ini punya potensi buat meraih laba yang signifikan di tahun 2022. Tuh. Nah, mungkin yang jadi PR atau bisa jadi dicermati teman-teman adalah perusahaan ini underwaternya itu CSF. Nah, itu tadi teman-teman bisa cek ya bagaimana historikalnya CSF ini menerbitkan saham bersama ini Warren. Jadi itu. Tapi secara net profit harusnya perusahaan ini nantinya di 2023 dan seterusnya dengan kenaikan kuota haji, mereka harusnya mendapatkan net profit yang signifikan. Akan tetapi ya mereka baru menjanjikan dividen di 2025. Nah, di situ juga kita bisa mengetes apakah perusahaan sebelum 2025 harga sahamnya sudah ke 50 atau belum. Nah, itu yang jadi pertanyaan. So, kalau melihat dengan targetnya mereka bakal bagi 25% di tahun 2025, kalau memang ini perusahaan yang oke, harusnya mereka nyawanya panjang. Tidak dalam 1 tahun sudah standby di 50. Itu sih mungkin
Yang bisa jadi catatan adalah underwaternya CSF. Teman-teman bisa cross check sendiri track recordnya seperti apa CSF. Jadi HAJJ menurut saya masih di angka 60-70% lah ya untuk dikatakan menarik. Dan baiknya seperti apa jikalau memang bisa dikatakan pengenlah ya mendapatkan saham ini, saya prefer coba beli dengan nominal sangatlah kecil seperti yang saya kasih view di saat live trade kemarin di hari Kamis perihal Waran salah satu saham. Cek aja videonya baiknya seperti apa. Jadi menurut saya boleh dikoleksi untuk HAJJ menurut saya dengan keyakinan saya itu 60-70%. Kalau saya bandingkan dengan FTUR. Jadi itu untuk naik langsung arah saya masih belum ada view ke sana sih. Dan kita tonton ya apakah nanti di 2025 mereka akan bagikan dividen 25%. Nah, itu yang jadi catatan dan garis paling tebal mungkin kita lihat ya. Dari situ kita bisa tahu ya, apakah perusahaan ini benar-benar menepati atau cuma omong doang. Jadi itu IPO dari HAJJ, semoga paham apa yang saya maksud. Mungkin sedikit bisa dikatakan tidak langsung spesifik harusnya gini. Memang saya menerapkannya seperti itu biar teman-teman juga tahu ya apa yang kalian harus lakukan karena banyak PR-nya juga, terutama perlu mengecek ya bagaimana historical perusahaan-perusahaan yang IPO di range 2020 mungkin dengan underwater apakah menarik. Nah, perlu teman-teman simak dan cross check sendiri. Jadi itu tentang IPO HAJJ. Semoga bermanfaat. See you on the next video perihal saham IPO.